Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Senin 9 Mei 2022 terangkum dalam Sumeko News. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi jual beli gas PDPDE Sumsel yang menjerat mantan Gubernur Sumsel 2 periode Alex Nurdin. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi jual beli gas PDPDE Sumsel yang menjerat mantan Gubernur Sumsel 2 periode Alex Nurdin. Kali ini Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Yose Rizal SHMH mengagendakan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan terdakwa Alex Nurdin melalui tim penasihat hukum terdakwa Senin 9 Mei. 3 ahli dihadirkan langsung di dalam ruang sidang utama, diantaranya yakni Irjen Kementerian ESDM Ahmad Syahrozak dihadirkan sebagai ahli tata kelola minyak dan gas bumi. Selain Ahmad Syahrozak yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di persidangan juga hadir 2 ahli lainnya, yakni Nur Basuki Winarno, dosen Universitas Airlangga sebagai ahli tipikor, serta pakar hukum administrasi negara Dian Puji Nugraha. Dari keterangannya di persidangan mengatakan bahwa gas merupakan milik negara, bukan milik kontraktor. Sifat daripada gas beda dengan minyak, tidak bisa dihentikan jika sudah dikeluarkan. Dari pantauan persidangan, suasana ruang sidang utama Tipikor Palembang telah dipenuhi pengunjung. Sementara terdakwa Alex Nurdin tetap dihadirkan secara visual dari balik layar monitor persidangan. Hingga berita ini diturunkan, sidang masih berjalan dengan mendengarkan keterangan ahli satu persatu. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Palembang menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama secara terbatas menjadi 50% di sekolah. Dinas Pendidikan Kota Palembang menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama secara terbatas menjadi 50% di sekolah. Kepala Disdik Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, penerapan PTM kali ini menurunkan durasi belajar siswa dengan batas maksimal 35 menit dan dilakukan selama 2 hari dalam sepekan. PTM dibagi menjadi 2 shift dengan maksimum yang belajar sebanyak 18 siswa. Kebijakan PTM ini mengingat Kota Palembang masih level 3 dan vaksinasi pelajar di Kota Palembang baru mencapai 65%. Denny, Sumeko TV melaporkan. Hari pertama kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Senin 9 Mei, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa langsung melakukan sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan dan Sekretariat Pemerintah Kota Palembang. Hari pertama kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Senin 9 Mei, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa langsung melakukan sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan dan Sekretariat Pemerintah Kota Palembang. Di Dinas Kesehatan Kota Palembang, Ratu Dewa menyebutkan kedisiplinan ASN cukup baik. Semuanya sudah hadir kerja di hari pertama. Ratu Dewa mengatakan pemerintah Kota Palembang juga menurunkan tim dari BKPSDM di tingkat kecamatan dan kelurahan. ASN yang ketahuan tidak hadir pada hari pertama kerja setelah cuti bersama Lebaran 2022 akan dikenakan sanksi. Tim dari BKPSDM akan mengecek ASN dan non-ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Pengguna jalan yang melintasi di Jalan Erdenci Asari Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang resah akan tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Pengguna jalan yang melintas di Jalan Erdenci Asari Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang resah akan tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Diduga tumpukan sampah tersebut berasal dari limbah rumah tangga warga sekitar. Sampah yang dibuang ada yang menggunakan karung, kantong plastik, aneka sampah organik dan anorganik bercampur di sana. Terlihat di lokasi sudah ada larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, namun tidak diindahkan warga. Unan,
Salah satu pengendara yang melintas mengungkapkan bau busuk berasal dari tumpukan sampah mengundang lalat. Sampah juga mengakibatkan genangan air di jalan ketika hujan deras. Warga sudah melakukan gotong royong untuk membersihkan sampah, namun masih ada beberapa warga yang tidak taat aturan, masih membuang sampah di sana. Naba, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Hadjar Manderu menegaskan bagi aparatur sipil negara yang kedapatan tidak disiplin atau bolos pada hari perdana kerja usai libur lebaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Gubernur Sumsel Hadjar Manderu menegaskan bagi aparatur sipil negara yang kedapatan tidak disiplin atau bolos pada hari perdana kerja usai libur lebaran, maka akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk memastikan semua ASN masuk pada hari pertama kerja Senin 9 Mei digelar apel. Gubernur Sumsel Hadjar Manderu sebelum memulai upacara meninjau kesiapan ASN yang ikut, baik dari atribut maupun pakaian dilakukan pengecekan secara langsung di setiap barisan. Deru menyampaikan kedisiplinan sangat penting tanpa harus dilakukan sidak terlebih dahulu. Terlebih untuk melayani masyarakat dan semakin baik bekerja usai libur. Diharapkan juga usai libur ini dapat menjadi evaluasi kerja dari masing-masing bagian. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.